Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Lintang Venusita, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak. Dan pemirsa sekalian, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teori pemungutan pajak, pembagian pajak, dan tarif pajak. Yang pertama yaitu implementasi asas-asas pemungutan pajak. Pajak dibebankan kepada setiap individu atau badan yang telah memenuhi persyaratan secara subjektif maupun objektif untuk digunakan sebagai pendapatan negara, yang kemudian akan digunakan sebagai pemerataan sarana dan prasarana yang nantinya akan dinikmati juga oleh masyarakat secara umum. Pelaksanaan pemungutan pajak harus dipertimbangkan dan dilandasi dengan asas-asas pemungutan pajak, serta diwujudkan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Menurut Adam Smith, pemungutan pajak harus dilandasi dengan asas-asas sebagai berikut sekaligus implementasinya. Yang pertama yaitu equality, keadilan antar wajib pajak, artinya tidak ada diskriminasi yang akan mempengaruhi pemungutan pajak kepada wajib pajak. Hal tersebut menjadi persamaan hak yang diperoleh dan kewajiban yang diberikan oleh wajib pajak kepada negara. Keadilan masyarakat bahwa wajib pajak membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan manfaat yang dituntut oleh wajib pajak. Adapun keadilan dalam pemungutan pajak dibedakan menjadi dua, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal yaitu beban pajak yang sama dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan dan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan. Yang kedua yaitu vertikal. Wajib pajak yang memiliki keadaan ekonomi yang sama maka dibebankan pajak yang sama. Yang kedua yaitu certainty. Penetapan pajak yang jelas. Wajib pajak harus mengetahui nominal pasti dan waktu pembayaran pajak. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban wajib pajak sehingga dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Yang ketiga yaitu convenience, kenyamanan wajib pajak, artinya pembayaran pemungutan wajib pajak tidak menyulitkan wajib pajak, yaitu saat mendapatkan penghasilan. Hal ini dapat mencegah kemungkinan penghindaran oleh wajib pajak untuk membayar pajak. Yang keempat, economic atau efficiency. Biaya yang dibutuhkan dalam pemungutan pajak harus seminimal mungkin, sehingga pajak yang diterima akan maksimal. Dari hal tersebut, pemerintah dapat memilah mana pajak yang harus ditinggalkan dan mana pajak yang harus dikembangkan, agar mendapatkan penerimaan pajak yang maksimal. Pemungutan pajak yang didasarkan pada asas-asas tersebut akan membentuk mekanisme yang mempermudah masyarakat serta pemerintah dalam menjalankan hak dan kewajibannya mengenai pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dan implementasinya. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Nah, di Indonesia itu sendiri berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu yang pertama adalah self-assessment system, yang kedua official assessment system, dan yang ketiga adalah withholding assessment system. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang self-assessment system. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, si wajib pajaknya ini merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Nah, self-assessment system ini ditetapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah pada pajak PPN dan PPh. Sistem pungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia pada masa reformasi pada tahun 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Selanjutnya adalah ciri-ciri sistem pemungutan pajak self-assessment. Yang pertama adalah
Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak itu telat lapor, telat bayar pajak terutang, dan terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Untuk yang kedua adalah Official Assessment System. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Nah, sistem pemungutan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak bumi bangunan atau yang biasa disebut dengan PBB atau jenis pajak daerah lainnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang, melainkan cukup membayar PBB berdasarkan surat pembayaran pajak terutang atau SPPT yang dikeluarkan oleh fiskus tempat objek pajak terdaftar. Nah, ciri-ciri dari sistem perpajakan Official Assessment adalah yang pertama, besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. Yang kedua, wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. Yang ketiga, pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang keempat, pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Untuk yang ketiga atau yang terakhir, yaitu adalah withholding system. Pada withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contoh dari withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke fiskus atau aparat pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Nah, jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia ini adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potongan atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu juga bisa menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori penetapan tarif pajak. Teori penetapan tarif pajak mencakup berbagai aspek, termasuk keadilan, pengaruh terhadap penggelapan pajak, dan juga jenis-jenis tarif pajak. Penetapan tarif pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa pada dasarnya tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas segala objek pajak yang memang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak pada umumnya berupa besaran persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pengenaan pajak. Secara struktural, setidaknya ada 4 jenis tarif pajak, yaitu antara lain tarif progresif, tarif degresif, tarif proporsional, tarif tetap atau regresif yang masing-masing memiliki karakteristik dan pengaruhnya masing-masing terhadap penerapan tarif pajak. Berikut pengertian dan karakteristik jenis tarif pajak. Yang pertama ada tarif proporsional. Tarif proporsional saat pemungutan pajaknya atas persentasenya akan tetap dan tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Jadi, bisa dibilang bahwa sebesar apapun jumlah objek pajak yang dikenakan dalam pajak penghasilannya, persentasenya pun akan tetap sama. Dalam hal ini contohnya adalah adanya PPN sebesar 10% dan PBB sebesar 0,5% dari apapun objek pajaknya. Salah satu contoh tarif proporsional ditentukan Dirjen Pajak yaitu PPN sebesar 11% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HPP yang berlaku sejak 1 April 2022.
Kemudian ada juga pajak bumi dan bangunan atau PBB dengan tarif paling tinggi 0,5% sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang HKPD. Yang kedua ada tarif progresif. Dalam tarif progresif, saat pemungutan pajaknya, atas persentasenya akan naik sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, jenis tarif pajak inilah yang diterapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang pribadi. 3. Tarif degresif. Kebalikan dengan pajak progresif, persentase pajak dengan tarif degresif yang dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Dengan kata lain, persentase atas tarif pajak akan semakin rendah atau menurun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Dalam praktik perundang-undangan Indonesia, tarif degresif tidak pernah diimplementasikan. Yang keempat, tarif regresif. Jenis tarif yang terakhir adalah tarif regresif atau tetap, yang dimana saat pemungutan tarif pajak akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan dasar pengenaan pajaknya, sehingga tarif yang dikenakan besarnya sama bagi seluruh wajib pajak. Tarif tetap ini juga diartikan sebagai tarif yang akan selalu sama dan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah, seperti contohnya bea materai dengan nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintahan. Prinsip-prinsip utama dalam teori penetapan pajak meliputi kecukupan penerimaan, kepastian hukum, kenyamanan, dan efisiensi. Selain itu, penetapan tarif pajak juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemampuan ekonomi wajib pajak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem dan kebijakan tarif. Di setiap negara, sistem tarif pajak bervariasi dan seringkali terdiri dari berbagai tingkat tarif yang berlaku untuk berbagai tingkat pendapatan. Umumnya, sistem pajak mencakup tarif pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan individu atau perusahaan. Perubahan dalam sistem tarif pajak seringkali menjadi topik diskusi politik dan ekonomi yang signifikan, karena pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Undang-undang yang mengatur tarif pajak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau UU PPH. Secara umum, tarif pajak penghasilan untuk individu memiliki beberapa tingkatan, di mana tarifnya meningkat seiring dengan besarnya penghasilan. Sedangkan untuk perusahaan, tarif pajak penghasilan umumnya tetap pada tingkat tertentu. Selain itu, ada juga pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan pada transaksi barang dan jasa. Peraturan mengenai tarif pajak dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi selalu penting untuk merujuk pada peraturan perpajakan yang terbaru. Selanjutnya, mengenai kebijakan tarif. Adanya tarif pajak menjadikan terbentuknya kebijakan-kebijakan yang dapat menyeimbangkan perekonomian. Kebijakan tarif pajak saat ini bervariasi di setiap negara. Namun, ada beberapa tren umum dalam kebijakan tarif pajak yang dapat kita amati bersama. Yang pertama adalah pengurangan tarif pajak. Banyak negara telah mengimplementasikan atau mempertimbangkan pengurangan tarif pajak untuk individu dan perusahaan sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua ada reformasi pajak. Beberapa negara telah melakukan reformasi pajak besar-besaran untuk menyederhanakan sistem pajak, menghilangkan celah pajak, atau mengurangi tarif pajak untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan. Yang ketiga, ada peningkatan pajak atas kekayaan dan penghasilan tinggi. Beberapa negara telah mengambil langkah untuk meningkatkan pajak atas kekayaan dan penghasilan tinggi sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendukung program kesejahteraan sosial. Yang keempat, ada pajak lingkungan. Dalam menghadapi masalah lingkungan seperti perubahan iklim, beberapa negara telah memperkenalkan atau meningkatkan tarif pajak atas emisi karbon atau menggunakan instrumen pajak lainnya untuk mendorong penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan. Yang kelima ada penghindaran pajak. Banyak negara juga fokus pada peningkatan kepatuhan pajak dan mencegah penghindaran pajak melalui kerjasama internasional dan regulasi yang lebih ketat terhadap praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Kebijakan tarif pajak dapat sangat beragam dan kompleks, tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan politik masing-masing negara. Kebijakan tarif pajak juga terus terjadi perubahan dan adaptasi sesuai dengan perubahan dalam kebutuhan dan tantangan ekonomi global.
Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus tentang implementasi reformasi pajak dan kebijakan e-commerce di Indonesia. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam konteks ini, terdapat perubahan tarif pajak untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengatasi dampak pandemi dari COVID-19 di Indonesia. Di sisi lain, kebijakan e-commerce juga menuai respons dari kalangan masyarakat, khususnya dari para pelaku usaha e-commerce yang disebabkan oleh kenaikan harga barang maupun jasa akibat penambahan PPN atau pajak pertambahan nilai. Implementasi reformasi dan kebijakan tersebut tentu sangat menarik perhatian masyarakat dan beberapa pihak juga merasa sangat dirugikan atau sangat keberatan akibat kebijakan tersebut. Namun, di balik itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dan reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Sehingga solusi atau sikap yang dapat diambil yaitu bagi pemerintah dapat melakukan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan ini karena tidak menutup kemungkinan bahwa banyak masyarakat yang masih belum paham tentang kebijakan tersebut. Yang kedua yaitu peningkatan layanan, karena dengan meningkatkan layanannya tentu seorang yang membayar pajak akan tidak merasakan dirugikan karena dia telah membayar pajak dengan layanan yang baik itu. Yang ketiga yaitu penyesuaian tarif. Ketika semuanya sudah sangat merugikan masyarakat, benar-benar sangat merugikan masyarakat, maka penyesuaian tarif ini dapat dilakukan agar tidak terlalu membebani masyarakat untuk membayar pajaknya. Yang keempat yaitu pengawasan dan penegakan hukum. Tentu masih banyak yang tidak mau membayar pajak sehingga pengawasan dan penegakan hukum ini harus dilakukan secara ketat lagi. Yang kelima yaitu pendekatan secara bertahap. Kemudian solusi bagi masyarakat yaitu yang pertama melakukan pemantauan harga. Yang kedua yaitu pemanfaatan promosi dan diskon. Karena dengan memanfaatkan promosi dan diskon ini, masyarakat tentu akan mendapatkan sebuah keuntungan atau lebih hemat dalam melakukan transaksi. Yang ketiga yaitu perencanaan keuangan yang baik. Karena dengan melakukan perencanaan keuangan yang baik, maka nantinya mereka tidak akan merasa kekurangan dalam mengelola keuangan mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.